Pemprov Kaltim matangkan kesiapan jelang HUT RI di IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan kesiapan menjelang pelaksanaan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kami terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga dan kementerian terkait, juga Biro Umum Setnek, Setpres maupun protokol istana serta lembaga vertikal di Kaltim, kata Sekda Prof Kaltim Sri Wahyuni saat memimpin rapat konsolidasi di Samarinda, Senin. Sri Wahyuni mengatakan rapat konsolidasi berkenaan dukungan kesiapan Pemprov Kaltim untuk menyukseskan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di IKN. Hari ini kita mencoba merangkum pokok-pokok rapat, sekaligus ada informasi dan konfirmasi dari pihak Setnek ataupun Setpres terkait skenario peringatan 17 Agustus di IKN, paparnya. Sri Wahyuni menyampaikan 4 agenda yang dibahas, seperti mekanisme penerimaan duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2024. Hal kedua terkait pengaturan tamu undangan yang berasal dari masyarakat Kaltim, kemudian pelaksanaan publikasi HUT RI ke-79 yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim, pemerintah daerah dan Forkopimda. Dalam rapat sebelumnya, sambung Sri, sudah mendapatkan informasi bahwa duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi akan tiba di Kaltim 10 Agustus 2024, melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Turun dari pesawat, duplikat bendera dan salinan teks proklamasi disambut oleh barisan penerima, terdiri dari 38 purna paskibraka Kaltim, juga 10 pasang pakaian adat Kaltim dan penari darah dengan tarian Jepen rampak mengiringi sampai ke kendaraan, jelasnya. Dalam rapat dilakukan diskusi Setnek, protokol istana, Biro Umum Setpres, jajaran Kapolda Kaltim, Kodam Enam Mularman, Otorita IKN, Kementerian Perhubungan terkait kesiapan armada transportasi membawa tamu VIP maupun undangan dari Kaltim menuju IKN. Pada prinsipnya kita siap menyukseskan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, kata Sri Wahyuni. Empat pesawat modifikasi cuaca dikerahkan demi pembangunan Bandara IKN. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, 4 pesawat dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Sekarang ini kami sudah mengerahkan 4 pesawat, teknologi modifikasi cuaca, untuk pengkondisian udara. Tetapi masih hujan juga, kata Budi di sela Kick-Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan, PNKJ, 2024 di Jakarta, Minggu. Menhub mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pembangunan Bandara VVIP IKN yang diberi nama Nusantara Airport, adalah hujan yang terjadi secara terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, pada bulan Juni lalu, dalam 30 hari, waktu yang digunakan untuk pembangunan Bandara Very Important Person, VVIP, IKN hanya 8 hari, karena hanya di hari tersebut yang cerah. Oleh karena itu, pihaknya bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mendukung pembangunan bandara tersebut. Tapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana, Kalimantan Timur, itu hujan terus. Bulan lalu, Juni, itu 1 bulan, ada 8 hari saja yang bisa beroperasi, pengerjaan pembangunan Bandara VVIP IKN, terang Budi. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan percepatan pembangunan Bandara VVIP IKN. Lebih lanjut, Budi mengaku bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dijadwalkan pada Kamis 25 Juli dengan agenda menyampaikan laporan terkait progres pembangunan Bandara VVIP IKN. Nanti hari Kamis, kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden, Joko Widodo. Tentu kami berusaha sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus, kata Budi.
Bandara VVIP IKN ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Agustus 2024 untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan minggu ke-25 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di Terminal VVIP, pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di Terminal VIP. Selanjutnya, pekerjaan struktur atas lantai 1-4 gedung ATC, pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing gedung administrasi dan operasional, pekerjaan mini pile dan pipa plumbing di gedung PKPPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substation. Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan mini pile bangunan powerhouse, pekerjaan cut and fill, galian udit, geotestile, agregat di jalan akses utama, Uditce, Embung, dan jalan perimeter barat, pekerjaan fondasi pancang gedung ruang pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas. Presiden, begitu lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, secepatnya jika sudah ada sinyal lampu hijau atau tanda kesiapan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat sore. Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN, kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN, berdasarkan rekaman yang diterima di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afghanistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli. Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati. Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Sudah, dapat laporan, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN. Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke, saat 17 Agustus, kata Basuki saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu.